Pertama kali gue ngeliat kardusnya, Tecnopova ini kayak sebuah handphone yang pengen rasa-rasa gaming gitu. Ada gambar Free Fire di depannya kayak ngapain gitu. Tapi sikap skeptis gue ternyata salah. Karena first impression gue soal Tecnopova 5 ini bagus banget. Buset! Tecnopova 5 ini hadir dengan desain yang menurut gue cakep, pakai banget untuk sebuah handphone di harga 2 jutaan bawah. 2.199.000 aja harganya, dan kalian udah dapetin desain yang cakep banget kayak begini. Ini tuh rasa-rasanya kayak ada tekstur-teksturnya di bagian dalam tapi dilapisin sama sebuah kaca gitu. Jadi ini tuh rasanya looks-nya premium dan gaming banget. Even gua malah lebih tertarik sama desain handphone ini ketimbang desain handphone gaming beneran. Ada tekstur bintik-bintik dan juga ada aksen-aksen kayak baut gitu ya, yang bikin desain dari Tecnopova 5 ini terasa kayak metal, baja yang dibaut gitu, kayak mecha banget. Sesuai sama namanya ya, yang ini namanya adalah Black Mecha, alias Mecha Black. Ada satu lagi yang warnanya emas tapi gue kurang suka, dan kebetulan Tecno ngirimnya warnanya Mecha Black buat gue ini. Disclaimer sebentar, ini adalah video first impression, bukan video review. Dan handphone ini adalah review unit yang dikirimkan oleh Tecno ke Main Lagi. Dan ini adalah handphone Tecno pertama yang dibahas di channel Main Lagi. Pun handphone Tecno pertama yang gue pegang. Wow. Secara spesifikasi dia hadir dengan chipset kita semua ya, Helio G99 yang udah banyak banget dipakai sama handphone-handphone lain. Jadi kalian tahu lah performanya itu seperti apa. Bagian depannya ini dia menggunakan LCD IPS 120Hz dengan resolusi 1080x2460 pixel alias Full HD+. Ini bagus banget nih. Layarnya ini punya tompel di bagian tengah atas untuk naruh kamera depannya. Jadi nggak pakai poni-ponian lagi ya. Mantap kali ini. Yang gue bahas kali ini adalah varian yang 8256. Jadi storage-nya ini udah luas banget. Meskipun storage-nya luas, Tecno nggak lupa untuk ngasih slot micro SD sendiri di sini. Mantap kali nih. Frame di semua bagian ini punya desain yang flat alias nggak melengkung sama sekali. Jadinya bisa gue berdiriin tanpa harus disenderin ke mana-mana gitu ya. Cuma yang jadi concern gue ini finishingnya dari mulai bagian belakang sampai ke bagian frame itu glossy semua. Jadi dia akan sangat mudah nempel sidik jari. Sensor sidik jari ada juga menyatu dengan tombol power. Jadi ya secara desain ini udah looks good banget. Kalau kalian lihat di bagian bawah, ini ada jack audio masih hadir, ada lubang mikrofon, lubang Type-C, dan juga lubang speaker. Tapi di bagian atas juga ada lubang speaker lagi, dan ini adalah salah satu aspek yang gua kaget banget karena speakernya Tecnopova 5 ini bagus, pakai banget. Gua kaget ya pertama kali ada notifikasi di handphone ini karena suaranya tuh menggelegar. Itu rasanya tuh kayak bukan handphone 2 jutaan. Well, untuk kameranya secara teknis dia hadir dengan 2 lensa, tapi secara praktis ini hadirnya anggap aja 1 lensa ya. Karena lensa utamanya ini 50 megapiksel which is very good dengan autofocus juga. Cuma lensa satunya ini 0,08 megapiksel depth sensor, which kayaknya nggak guna-guna banget gitu. Karena ini adalah first impression, jadi gue nggak akan nilai hasil kameranya kayak gimana. Silahkan kalian nilai sendiri. Nyun, Cimol lagi ngapain? Yung, mal, mobil-mobilan mal. Engengnya kok ke atas, emang ini pesawat. Cimol ngapain? Cimol lucu banget sih. Mal, Cimol lihat kamera mal. Astagfirullah, mal lagi direkam, mal lihat kamera, mal sini mal. Cimol, nyonon. Resolusinya ternyata bisa sampai 1080p dan 2K, dan 1080p itu bisa sampai ke 60 fps. Kalau ini 2K 30 fps. Hasilnya kayak begini nih, AI-nya cakep ya. Serius deh, ini Tecno ternyata bagus juga ya. Nyemol, jangan dimakan, ini mobil namanya embem. Embem, mall embem.
Selfie kameranya yang ada di bagian depan ini dia punya 8 megapiksel resolusinya yang bisa ngambil video 1080p 30 fps. Untuk hasil kameranya, silakan sekali lagi dinilai sendiri kayak begini. Cimol, Cimol, lihat atas tuh. Ini mal, Cimol, Dia udah sampai tiduran, dia nggak mau lihat atas juga. Cimol, lihat atas mal. Cimol. Desperate pak saya pak. Gini kamera depannya nih pak, kamera depan ini Cimol, ini tuh Cimol, mau lihat tuh. Kok gitu kamu terkaget ya? Oh ada mbaknya. Halo. Aku sampai tiduran nih demi bikin video sama Cimol. Dia malah puring. Lucu sekali kamu. Ya Allah. Ya, Tecno Pova 5 ini hadir dengan Android 13 yang dibungkus dengan skin dari Tecno yaitu HiOS 13. HiOS 13 ini dibalut lagi sama tema dari FF nih, alias Free Fire. Tema dari FF-nya ini ngasih icon yang menurut gue bagus banget, lucu banget, rasanya tuh cartoonish banget. Dan lock screen-nya itu bisa ganti-ganti gitu. Buat kalian yang suka sama Free Fire, lock screen dan wallpaper Free Fire-nya ini menurut gue bagus lah. Sebuah kolaborasi yang bahkan menurut gue lebih epic daripada kolaborasi antara Free Fire dan Realme di tahun lalu. Mohon maaf nih, karena icon dan juga wallpapernya di sini lebih bagus. Karena ini adalah kolaborasi bareng Free Fire, selain tema Free Fire di dalam handphonenya, kalian juga dapat gimmick nih, ada stiker Free Fire. Ini Free Fire banget, mantep. Dan juga ada in-game items yang bisa kalian redeem kodenya. Kebetulan belum gua redeem, jadi gua nggak tahu isinya apa. Dan untuk first impression performa gamingnya nih, gua tunjukin di 3 game. Yang pertama tentu aja Free Fire. Settingan Free Fire-nya dapatnya kayak begini, dengan performa yang asik banget. Menurut gua, ini adalah performa yang emang pantas untuk didapatkan oleh sebuah perangkat bertenaga Helio G99. Jadi rasanya ciamik banget lah. Suhunya juga nggak panas, tipikal Helio G99. Ketika gue coba mainin Mobile Legends ya, Mobile Legends juga dapat settingan kayak begini. Ini ada di Ultra dan Super, which is very good untuk sebuah handphone di harga 2 jutaan kecil, 2,2 juta aja. Secara performa pun ini stabil banget ya. Touchscreen-nya juga nggak ada masalah sama sekali. Meskipun ketika video ini dibuat, gue belum cobain main dengan Funny. Tapi gue bisa bilang, untuk main dengan hero-hero yang nggak butuh touch cepet, kayak Iritel, ini aman dan nyaman banget. Frame rate-nya pun gue yakin ini dapat di 60 fps ya. Untuk Call of Duty Mobile, dapat settingan yang kayak gini. Emang bukan settingan yang paling tinggi di sebuah game Call of Duty Mobile untuk Helio G99, tapi kalian dapetin performa yang juga bagus. Ternyata gyroscope-nya ini sudah menggunakan gyroscope hardware, jadinya gyronya ini instan banget, lancar banget. Mainin satu game multiplayer Call of Duty Mobile juga nggak berasa panas, dan touchscreen-nya ini sangat bagus. Jadi nggak ada masalah sama sekali. So, itu tadi bahasan gue tentang Tecno Pova 5. Buat kalian yang pengen ngeliat gaming testnya lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Gue akan coba untuk bikinin gaming testnya, kalau banyak yang minta. Kalau nggak ada yang minta, ya mungkin gue akan tetap bikinin gaming testnya juga sih. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!